Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan judul dari presentasi tugas fisiologi tumbuhan kami, yaitu glikolisis pada sitoplasma dan plastid. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama adalah Ratul Ramadhani, yang kedua ada Revi Mahrazar, yang ketiga Nela Ina Salsabila Pahat Putri, yang keempat Rizka Maslihatul Ulfa, dan yang terakhir saya sendiri Radika Lailatus Tianirum. Untuk materi yang dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua glikolisis pada sitoplasma, yang ketiga glikolisis pada plastid, yang keempat regulasi glikolisis, dan yang kelima adalah perbandingan glikolisis sitoplasma dan plastid, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu, yaitu apa itu glikolisis. Glikolisis adalah jalur kuno yang berevolusi jauh sebelum oksigen hadir di atmosfer bumi dan sangat terpelihara di antara organisme hidup. Glikolisis adalah jalur metabolisme pertama yang dijelaskan dan juga disebut sebagai jalur Embden-Meyerhof-Parnas. Kata glikolisis berasal dari kata bahasa Yunani yaitu glikis yang berarti manis dan lisis yang berarti terbelah. Ini mengacu pada pemecahan suatu molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat, produk akhir glikolisis. Di dalam glikolisis sendiri melibatkan 10 reaksi yang terjadi di sitosol dan menghasilkan 2 molekul ATP tanpa memerlukan oksigen molekuler. Sebaliknya, fosforilasi oksidatif di mitokondria menghasilkan 30 molekul ATP tetapi membutuhkan oksigen. Berbagai gula sederhana dapat memasuki glikolisis termasuk monosakarida glikulosa, galaktosa, dan fruktosa. Selanjutnya, saya Revi akan menjelaskan tentang glikolisis pada sitoplasma. Pertama, menurut Setiawan dan Tohari 2018, glikolisis di sitoplasma terdiri dari 10 tahap reaksi enzimatis. Tahap persiapan. Terdapat 5 reaksi, yaitu fosforilase glukosa, isomerisasi glukosa 6-fosfat, fosforilasi fruktosa 6-fosfat, dan pemecahan fruktosa 1,6 bifosfat. B. Tahap pembayaran. Terdapat 4 reaksi, yaitu oksidasi dan fosforilasi gliseraldehida 3-fosfat, transfer fosfat ke ADP, isomerisasi fosfoenol pirufat, dan transfer fosfat ke ADP menghasilkan pirufat. Yang kedua, enzim-enzim kunci dalam glikolisis. Menurut Nugra 2019, beberapa enzim kunci yang berperan penting dalam glikolisis di sitoplasma antara lain: A. Heksokinase, mengkatalisis fosforilasi glukosa pada tahap pertama. Yang B. Fosfofruktokinase, mengkatalisis fosforilase fruktosa 6-fosfat, merupakan enzim pengatur utama. C. Aldolase, memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 triosa fosfat. D. Gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase, mengkatalisis oksidasi dan fosforilasi gliseraldehida 3-fosfat. Yang E. Pirufat kinase, mengkatalisis transfer fosfat dan fosfoenol pirufat ke ADP menghasilkan pirufat. 3. Hasil akhir glikolisis di sitoplasma. Menurut Putri 2017, dari salah satu molekul glukosa, glikolisis menghasilkan A. 2 molekul pirufat, B. 2 molekul ATP atau keuntungan bersih, C. 2 molekul NADH. Selanjutnya, saya Rizka akan menjelaskan mengenai glikolisis pada plastida. Plastid adalah organel sel tumbuhan yang memiliki berbagai jenis, termasuk kloroplas, kromoplas, dan amiloplas. Glikolisis di plastid memiliki beberapa perbedaan dengan glikolisis di sitoplasma. Pada plastida menggunakan enzim yang berbeda, seperti pirofosfat, fruktosa 6-fosfat, fosfor transferase. Dapat menggunakan pirofosfat atau PPI sebagai donor fosfat, bukan ATP, dan berperan penting dalam metabolisme pati di amiloplas. Metabolisme di plastida. Meskipun plastida tidak melakukan glikolisis, mereka memiliki jalur metabolisme
metabolisme karbohidrat sendiri, seperti siklus Calvin atau fiksasi karbon, sintesis pati, dan jalur oksidatif pentosa fosfat. Proses di plastida ini berbeda dari glikolisis dalam hal lokasi, enzim yang terlibat, dan produk akhirnya. Hubungan dengan glikolisis, meskipun glikolisis tidak terjadi di plastida, ada hubungan tidak langsung. Produk fotosintesis dari plastida dapat menjadi substrat untuk glikolisis di sitoplasma. Selanjutnya, saya Nela Aina akan menjelaskan tentang regulasi glikolisis. Regulasi ini melibatkan berbagai mekanisme yang kompleks dan saling terkait. 1. Mekanisme regulasi glikolisis. A. Regulasi alosterik. Regulasi alosterik melibatkan pengikatan molekul efektor pada situs alosterik enzim yang mengubah aktivitas enzim tersebut. Beberapa enzim kunci dalam glikolisis yang diregulasi secara alosterik adalah fosfofruktokinase 1 atau PFK1. Enzim ini merupakan titik kontrol utama dalam glikolisis. PFK1 diinhibisi oleh ATP dan sitrat serta diaktifasi oleh AMP dan fruktosa 2, 6-bisfosfat. Selanjutnya, pirufat kinase. Enzim ini diaktifasi oleh fruktosa 1, 6-bisfosfat dan diinhibisi oleh ATP dan alanin. B. Regulasi hormonal. Hormon memainkan peran penting dalam regulasi glikolisis terutama pada organisme multiseluler. Pada tumbuhan, beberapa hormon mempengaruhi glikolisis antara lain asam absisat atau APA meningkatkan aktivitas enzim glikolisis sebagai respon terhadap cekaman lingkungan. Selanjutnya auksin memodulasi ekspresi gen enzim glikolisis selama perkembangan tanaman. C. Regulasi transkripsi. Regulasi pada tingkat transkripsi melibatkan kontrol ekspresi gen yang mengkode enzim-enzim glikolisis. Faktor transkripsi seperti MYP dan PZIP telah dilaporkan berperan dalam regulasi gen glikolisis pada tanaman. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi glikolisis. A. Ketersediaan substrat konsentrasi glukosa dan ketersediaan ATP atau ADP mempengaruhi laju glikolisis. Tingginya konsentrasi glukosa cenderung meningkatkan laju glikolisis, sementara rasio ATP atau ADP yang tinggi menghambatnya. B. Cekaman lingkungan. Berbagai cekaman lingkungan dapat mempengaruhi regulasi glikolisis pada tanaman. Yang pertama, cekaman kekeringan meningkatkan aktivitas enzim glikolisis sebagai mekanisme adaptasi. Yang kedua, cekaman salinitas mengubah ekspresi gen enzim glikolisis untuk mempertahankan homeostatis sel. Yang ketiga, cekaman suhu. Suhu ekstrim dapat mempengaruhi aktivitas enzim glikolisis dan mengubah fluks metabolit. C. Status energi sel. Rasio ATP atau AMP dalam sel berfungsi sebagai sensor status energi dan mempengaruhi regulasi glikolisis. Rendahnya ATP atau tingginya AMP cenderung meningkatkan laju glikolisis. Nah, berikutnya, perkenalkan saya Laila akan menjelaskan tentang perbandingan glikolisis sitoplasma dan plastid. Perbandingan regulasi glikolisis pada sitoplasma melibatkan proses enzimatik. Artinya, glikolisis pada sitoplasma terjadi melalui reaksi enzimatik yang melibatkan enzim seperti glukokinase, heksokinase, dan pirufat kinase. Lalu ada regulasi siklus sel glikolisis pada sitoplasma dikontrol oleh siklus sel yang melibatkan interaksi protein siklin dependent kinases atau CDKS. Nah, berikutnya ada regulasi glikolisis pada plastida yang melibatkan proses non-enzimatik. Artinya, glikolisis pada plastida terjadi melalui reaksi non-enzimatik yang tidak melibatkan enzim. Berikutnya ada pengaruh polusi. Artinya, polusi udara seperti asap kendaraan bermotor dapat mengganggu glikolisis pada plastida. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu glikolisis merupakan proses metabolisme fundamental yang terjadi baik di sitoplasma maupun plastik pada sel tumbuhan. Namun dengan karakteristik dan peran yang berbeda. Di sitoplasma, glikolisis berfungsi sebagai jalur utama katabolisme glukosa, menghasilkan energi dan prekursor metabolisme
sitoplasma dan plastid mencerminkan adaptasi evolusioner tumbuhan untuk mengoptimalkan metabolisme energi dan karbohidrat. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam materi pada presentasi kami. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada salah kata dan pengucapan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.